Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kiai Miftahul Huda. Beliau ini adalah dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang saya banggakan teman-teman serta pelatihan penyelia halal UMK reguler batch yang ke-27. Mudah-mudahan sampai materi kedua ini kita masih diberikan semangat dan diberikan kesehatan yang prima sehingga nanti kita bisa mengikuti materi yang disampaikan oleh Pak Yai Miftahul Huda. Materi ini saya kira sangat penting sebagai bekal kita menjadi seorang penyelia halal. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Yai terkait beberapa konsep halal haram. Tentu rujukannya adalah Al-Quran dan Hadis, As-Sunnah, dan juga kaidah-kaidah fikih yang lain. Ini sangat penting sekali untuk menjadi materi bekal kita menjadi seorang penyelia halal. Jadi pengetahuan yang sangat penting, oleh karena itu saya kira perlu difokuskan, disimak dengan benar-benar apa namanya serius agar kita dalam menjalani profesi sebagai seorang penyelia halal itu mengetahui terkait konsep halal haram, terkait konsep najis dan lain sebagainya. Nah, ini yang menyampaikan Pak Yai, saya kira beliau sangat kompeten dari Komisi Fatwa MUI dan sebagai peserta pelatihan saya mengingatkan untuk apa namanya tetap melakukan tertib administrasi, melakukan absensi dan tidak keluar masuk Zoom. Jadi itu biar kita bisa mendapatkan atau menyimak, menyerap materi yang akan disampaikan oleh Pak Yai Mustaqul Huda dengan baik. Begitu mungkin awalan dari saya nanti 30 menit terakhir kita buka sesi tanya jawab ya Pak Yai ya. Dan mungkin saya tanya dulu Pak Yai, ini slide-nya langsung dari Pak Yai, Iya, langsung paparannya. saja. Oke, jadi Ah, langsung saya apa persilakan Pak Yai Miftahul Huda, screen dan waktu penyampaian materi disumonggoaken. Terima kasih. Oke, makasih Mas Abdul Hakam, Mas Aldo, dan teman-teman dari Halal Institute. Terima kasih atas uh, wasilah HI saya bisa bersilaturahim di pagi hari ini dengan Bapak Ibu semua yang hebat. Uh, Sebelumnya saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oh, warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak ingin menjadi guru yang baik di sini, tapi saya akan memposisikan sebagai teman diskusi saja di pagi hari ini. Semoga waktu kita 2 jam ini bisa kita diskusikan hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi khususnya terkait dengan sertifikasi halal pada masing bidang ibu-ibu, bapak ibu semuanya. Eh, saya akan mulai dari uh, nah, sudah nampak ya bapak ibu semua ya. Ya, Pak. Oke. Eh, eh, saya ingin suasana biar hangat di pagi hari ini. Kira-kira bapak ibu semua mengikuti pelatihan penyelia halal ya, Mas Hakam ya. Ah, Dan tadi sudah ada satu materi yang mungkin bisa disimpulkan atau bisa kita ambil pelajaran. Mengapa negara kita itu harus susah payah ya membangun ekosistem halal ini ya.
Sebelum pemerintah itu MUI sejak tahun 90-an itu sudah melakukan program ini, sertifikasi halal. Bahkan MUI itu kan mulai dari hulu sampai hilir ya, yang melakukan pendaftaran, menerima pelayanan pendaftaran, mengaudit, kemudian menetapkan halal dan menerbitkan sertifikat halal. Kemudian AMU juga telah membuat standar-standar uh, produk halal ya. Kemudian lahirlah Undang-Undang JBH tahun 2014 dan turunannya, dan terbentuklah BPJBH di tahun 2019 ya. Itu kan perjuangan luar biasa. Uh, Tidak hanya tenaga, keringat, tetapi juga biaya yang luar biasa. Kira-kira pentingnya apa sih sertifikasi halal? Silahkan Mbak Bemus. Bisa dijawab melalui background masing-masing tentunya ya. Yang belajar ilmu hukum, apa pentingnya sertifikasi halal, yang belajar agama, apa pentingnya untuk urusan agama kita. Silahkan Mbak Bemus. Atau yang punya background sosial, silahkan Bapak Ibu. Apa pemerintah tidak percaya? Ya ini ada raise hand, Pak Muzammil. Ada dua yang raise hand. Silahkan Pak Muzammil Handoyo. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih Pak Kiai Miftahul Huda atas kesempatannya. Mungkin saya hanya menyoroti dari aspek psikologi saja, karena dari negara kita sendiri memang tentunya jumlah Muslim itu sangat mayoritas sekali. Kami sebagai SPPG tentu terutama daerah Jawa di tempat saya itu memang penerima manfaatnya itu dominan Muslim begitu. Tentunya di daerah kami yang apa, semangat keislamannya, keagamaannya dalam Islam itu lumayan kuat, itu juga memberikan apa ya, jaminan halal ini memberikan kenyamanan bagi penerima manfaat, terutama orang tua juga apa namanya yang putra-putrinya juga menerima apa kiriman dari kami begitu. Jadi Hmm. dengan memberikan rasa nyaman, jaminan seperti itu, orang akhirnya lebih percaya kepada kita. Dan tentunya ini juga meningkatkan rasa apa ya, rasa saling memiliki lah di antara satu sama lainnya. Begitu Pak Haji. Oke, berarti kan tugas pemerintah kan membuat apa, menjamin ya, Iya. menjamin umat Islam, dan tidak hanya umat Islam tentunya warga negara untuk mendapatkan layanan makanan yang tentunya halal dan tentunya toyib ya, halal dan toyib ya. Infonya kan jajanan-jajanan di depan sekolah itu kan uh, belum dijamin kehalalannya, apalagi terkait dengan kesehatannya ya, ketoyibannya. Oke, makasih Mas uh, Handoyo, Muzamil Handoyo. Mbak Alfira. Iya, Pak. Untuk pentingnya sertifikat halal, menurut saya, kita bisa eh, ini ya Pak ya, dari sudut pandang bisnis atau pelaku usaha. Jadi dengan adanya sertifikat halal, itu akan mempermudah bisnis kami, Pak. Kemudian dengan adanya sertifikat halal juga meningkatkan kepercayaan konsumen kepada kami, khususnya untuk SPPG. Dari banyak isu-isu yang ada kemarin-kemarinnya, dengan adanya sertifikat halal itu mungkin bisa lebih memberikan ketenangan kepada penerima manfaat kami, Pak. Eh, Paling tidak makanan yang kita sajikan itu sudah melalui proses yang akan menghasilkan produk halal dengan benar, begitu Pak, dengan adanya sertifikat halal. Mungkin itu sedikit dari pentingnya sertifikat halal dan tujuan atau manfaat ya, manfaat dari sertifikat halal untuk kita, Pak. Terima Oke, kasih. makasih. Jadi pada intinya ada nilai benefitnya ya, ada nilai ekonomisnya ya. Jadi kalau produk itu sudah ada sertifikat halalnya, bisa membuat layanan atau bisnis semakin luas ya. Apalagi orang sekarang kan halal tidak hanya terkait dengan agama dan keyakinan, tapi sudah menjadi lifestyle ya.
Di masyarakat Barat di luar sana sudah mulai melek juga akan pentingnya untuk mengkonsumsi yang halal. Sebab di dalam agama pun saya yakin karena perintah di dalam Al-Quran itu kan ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. An-nas itu kan kalau dalam kaedah usul fikih termasuk yang ibarat yang umum, min siyagil umum, ya sigot yang umum, artinya bukan hanya yang disuruh untuk mengkonsumsi halal itu tidak hanya umat Islam tapi umat manusia seluruhnya. Dan saya yakin sesuai keyakinan saya bahwa kalau Al-Quran itu bilang babi itu haram, saya yakin semua kitab suci itu juga hukumnya sama ya, haram ya. Baik, terima kasih Mbak Alvin. Eh, dari atau ada yang lagi mau berkomentar sebelum saya lanjutkan pentingnya sertifikasi halal. Ini saya coba dari sisi maqasidus syariah ya, bahwa setiap perintah, setiap larangan itu pasti ada maksud yang besar yang ingin diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam konsep Asy-Syatibi atau ulama-ulama lain bahwa maqasidus syariah itu dalam rangka untuk menjaga daruriyatul khams, prinsip 5 yang harus dijaga. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Orang yang mengkonsumsi halal tentu dia akan mudah untuk beribadah. Dan dalam satu hadis kan, kalau dia mengkonsumsi yang tidak halal, doanya atau ibadahnya tidak akan diterima sampai berapa puluh hari. Jadi dengan konsumsi yang halal akan memelihara kepatuhan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah hifdzun nafas ya, menjaga jiwa dan kesehatan. Segala hal yang mendorong atau menjaga kepada pemeliharaan jiwa, kesehatan itu ada disuruh. Sebaliknya, hal-hal yang mengkonsumsi sesuatu yang bisa membahayakan jiwa itu adalah dilarang. Oleh karena itu, di dalam situasi COVID itu kan, uh, orang boleh saja dia semangat untuk beribadah, pergi ke masjid, jamaah, itu kita kita hormati. Tetapi dengan adanya ancaman COVID, apalagi di zona yang merah ya, zona peredaran COVID-nya sangat tinggi, tentu itu akan membahayakan jiwa seseorang. Maka bisa jadi di zona yang merah itu sholat Jumat tidak lagi wajib, tapi dia bisa diganti dengan sholat zuhur di rumah ya, karena tadi hifdzun nafas ya, menjaga keselamatan jiwa. Yang berikutnya adalah hifdzul akal. Uh, ada beberapa produk yang bisa jadi dia merusak atau menutup fungsi akal. Ini biasanya adalah terkait dengan hal-hal yang memabukkan, seperti khamr ya, memabukkan. Dalam satu hadis atau ungkapan bahwa al-khamru itu ummul khaba'is. Khamr itu adalah induknya dari segala perbuatan yang mungkar, keji dan mungkar. Segala kejahatan itu bisa bersumber dari khamr. Orang yang mabuk itu bisa membunuh, orang yang mabuk itu bisa berzina, bahkan memerkosa keluarganya. Orang yang mabuk itu bisa mencuri. Segala hal kekejian, kemungkaran itu bisa diakibatkan karena fungsi akal yang tertutupi oleh khamr. Yang berikutnya adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Dengan mengkonsumsi yang halal, itu bisa hidup kita tenang, keharmonisan rumah tangga itu bisa terjaga sehingga kita bisa menyiapkan generasi masa depan itu yang lebih soleh dan solehah lagi. Yang berikutnya adalah hifdzul mal,
menjaga harta, keberkahan ekonomi. Tadi disampaikan oleh Ibu siapa tadi bahwa dengan adanya sertifikat halal itu bisa mempengaruhi dampak penaikan ekonomi produk tersebut ya, bisa beredar di mana-mana. Oke, itu dari sisi makosid syariah. Nah, pertanyaan kedua, ah, kira-kira rujukan standar halal itu apa? Rujukannya, dasarnya itu apa? Tadi sudah sempat disinggung Mas Hakam di pembukaan tadi. Silakan Bapak Ibu semua, rujukan standar halal Indonesia. Jadi kan di sana ada SJPH, ya, Standar Jaminan Produk Halal. Kalau di fatwa MUI itu ada dua produk ya. Satu fatwa terkait dengan produk halal, misalnya produk makanan ini adalah halal. Yang kedua adalah fatwa standar atau fatwa payung. Fatwa payung, fatwa standar ini dijadikan sebagai rujukan standar jaminan produk halal yang dikeluarkan oleh Menteri Agama atau kepala badan ya kalau sekarang. Kalau dulu kan KMA. Silahkan Bapak Ibu semua, apa kira-kira rujukan daripada standar halal yang ada di Indonesia? Halo, Bapak Ibu semua, monitor, Siap, Bapak. Ya, oke, Pak. silakan. Apa kira-kira dasar daripada standar halal di Indonesia? Standar agamanya ya, bukan standar hukum positif ya. Ah, ya silakan Ibu Alvira ini lagi silakan Kalau Ibu saya Alvira. kurang paham, mungkin rujukan standar halal ini ya merujuk pada ajaran agama Islam ya Pak ya, menentukan standar halal dan haram Islam begitu ya Ah, Pak. ajaran agama Islam itu bersumber kepada apa Ibu? Mungkin Al-Quran dan hadis Pak. Al-Quran dan hadis. Oke. Ah, Bapak Ibu semua, apakah Bapak Ibu semua, Pak Muzamil dulu, sebelum saya tanya lagi, silakan Pak Muzamil Handoyo. Hmm. Kalau sandarannya gitu mungkin Pak, standar halalnya itu mungkin seperti yang disampaikan Ibu Alvira tadi, kita memang merujukannya tentu ke Al-Quran. Eh, Mm-mm. eh, yang lebih spesifik mungkin di surat Al-Baqarah 168 mungkin Pak. Jadi itu kan, Al-Baqarah nah, makanlah 168. yang halal, yang baik, begitu, yang di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Terus kemudian ada di surat Al-Baqarah juga 173. Di situ kan ada larangan juga. Berarti larangan ini tentang yang haram begitu. Yang haram Mm-mm. bangkai, darah, daging babi, dan seterusnya begitu. Oke, Begitu. sepakat ya bahwa rujukan atau sumber ada lagi nih, raise hand silahkan Ibu Nur Hafifah. Oh, nggak jadi dia. Mas Yuka Arprianto, Pak Yuka. Ya, Pak. Kalau ini kan kita bertanya tentang rujukan standar halal ya. Bicara tentang halal ini kan otomatis lebih cenderung ke agama Islam ya, Pak. Kalau bicara agama ya. Iya, Kebetulan saya juga alumni UIN juga, saya filsafat Islam. Biasanya kalau untuk rujukan standar halal itu tentunya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ada Mm-mm. juga ijma, kias, dan fatwa ulama. Oke, Sejauh ini sih yang saya tahu itu sih, Pak. oke. Iya. Makasih Pak Yuka. Tadi ada yang raise hand lagi nggak jadi ya? Ibu Evi tadi ya. Oke, Bapak Ibu eh, sepakat nggak bahwa sembelihannya
orang Kristen atau orang Yahudi itu haram. Sepakat, Pak. Sepakat, ya. Sepakat. Pakat. Ada yang nggak sepakat nggak? Nggak ada, Pak. Coba, siapa yang sepakat? Apa alasannya? Ini, Pak. Karena kan salah satu syaratnya kan harus, syarat menyembelih kan harus Muslim, Pak. Bapak siapa ini? Bapak Tommy, Pak. Bapak Tommy. Ya, menyembelih adalah Muslim. Coba sekarang cari di hadis atau di ayat mana? Tunjukkan kepada saya. Pak mau ibu. Oke, Pak. Pak Ibu Mawaddah, Mawaddatul Hasanah. Iya Pak, saya Kok nang sepakat, Pak. lapangan tak dhewe ngono. Oh bu, jenenge wis albut aja ngomong. Karena standar produk halal itu tidak mengandung yang diharamkan baik dari bahan baku maupun teknik pengolahannya. Jadi untuk menyembelih itu termasuk dari teknik pengolahannya, gimana dia cara menyembelihnya termasuk dengan mengucapkan bismillah. Jadi kesimpulannya harus beragama Islam. Sekian. Kalau misalnya orang Kristen atau orang Katolik baca Bismillah, boleh nggak? Tidak boleh, Pak. Cuman kan dia nggak dengan keimanan ke Tuhan gitu, Pak. Meyakini. Lah, where's my Oh, face? oke. Sekarang coba carikan dalil mana yang menunjukkan bahwa Juleha harus Muslim. Pak Muzamil, silakan. Itu di slide-nya jenengan sudah disampaikan di situ Al-Maidah ayat 5, Bapak. Al-Maidah ayat 5. Nggih. Apa itu? Silakan baca. Jadi intinya menyampaikan begini bahwa Allah itu menghalalkan sembelihannya ahli kitab, yaitu orang eh, apa namanya, orang Yahudi Nasrani begitu bagi kita gitu. Hmm. Mungkin tentunya yang tidak kita ketahui bahwa itu disembelih atas nama apa selain Allah begitu Bapak. Jadi misalkan ya ngapunten karena saya juga punya guru waktu SD itu beliau non Muslim juga kebetulan Kristen. Hmm. Ketika disuguhi apakah kemudian wah ini masakannya beliau ini pasti haram begitu. Ya menurut saya yang saya yakini dari Al-Maidah ini yaitu selama itu disembelih bukan ya saya nggak tahu bahwa itu disembelih atas nama selain Allah begitu. Saya rasa ya saya merujuknya ke Al-Maidah ini masih halal begitu Bapak. Lah ya, Ngapunten kalau halal ada ya. kesalahan. Berarti halal ya. Halal menurut saya Bapak. Ngapunten kalau Oh, ada kesalahan monggo dikoreksi. yang lain kan bilang haram semuanya. Hanya Pak Muzamil Maka, Pak, aja yang. kalau menurut saya sih juga halal sih, Pak. Karena kan jelas itu di Quran Surat Al-Maidah ayat 5 itu Hmm. penjelasannya udah jelas secara tegas. eh, Menyatakan hewan yang disembelih oleh orang Yahudi atau Nasrani Kristen hukumnya halal untuk dimakan oleh umat Islam itu sendiri. Oke. Sekarang coba cek di fatwa MUI atau di standar jaminan produk halal tentang jasa penyembelihan. Itu ada syarat nggak bahwa Juleha harus Muslim? Bisa di searching aja tentang standar Juleha atau syarat Juleha. Oke, ketemu ya. Oke, ketemu Pak. Ya, berarti ada semacam anu ya, pertentangan ya antara standar halal Indonesia dengan Al-Quran ya. Ya benar, Pak. Kalau di sini kan harus beragama Islam, Pak, kalau menurut fatwa MUI-nya. Memahami ilmu fikih, penyembelihan, sehat jasmani rohani, mempunyai keahlian dan keterampilan, berniat menyembelih karena Allah, menyebut nama Allah. Kalau menurut apa fatwa MUI itu sendiri.
Ya, Tentunya jadi berbeda ada dengan yang dijelaskan di hadis tadi, Apa tuh? di Al-Quran tadi. ada dua hal yang saya kira perlu kita diskusikan. Yang pertama adalah standar Muslim tadi ya. Ah, di Al-Quran tidak mensyaratkan, tidak ada mensyaratkan Juleha harus Muslim. Yang kedua, haruskah membaca basmalah ketika menyembelih? Ah, Oh, yang menurut ya silakan. kalau menurut fatwa MUI sendiri sih ya diwajibkan Pak. Ya, dua-duanya kan itu harus Ah, Muslim, harus menyebut tapi kan basmalah. kita lagi-lagi kan tadi kan sebagaimana landasan yang saya sampaikan tadi kan kita nggak bisa berpatokan sama Al-Quran dan Sunnah juga ada ijma, kias, sama apa tadi itu saya lupa. Nah, karena emang ya Al-Quran itu ya memang tidak baku dalam artian bisa ditafsir secara luas Harus juga, ditafsirkan, multitafsir lah. ditadaburkan. Makanya ada istilahnya bahasanya tafsir Quraish Shihab, ada tafsir apa namanya itu Buya Hamka, karena kan multitafsir Pak. Oke, multitafsir itu jika ibaratnya atau kata-katanya memang banyak makna. Tapi kalau di situ kan ohillat sudah dihalalkan bagimu makanan orang Yahudi atau sembeliannya ahli kitab. Bahkan tidak hanya makanan, bukan sembelian saja. Perempuan ahli kitab itu sah untuk dinikahi ya di ayat ini ya. Hmm. Nah, ini ini eh, perlu kita ambil pelajaran bahwa standar halal nisa itu selain semuanya tentu merujuk kepada Al-Quran dan hadis, tetapi perlu kita kaji lebih dalam. Pertama, apakah Alkitab, baik itu Injil maupun yang lainnya, selain Al-Quran, itu dijamin keasliannya sekarang? Nah, pertanyaannya, apakah tidak ada perubahan, nggak ada edit? Kalau kita yakin Al-Quran kan nggak ada edit ya. Kalau Al-Quran sih jelas ya Pak, nggak ada edit ya. Cuman kalau untuk Alkitab itu sendiri nggak bisa Pak dibicarakan Ah, itu. itu yang Karena pertama. ada Hmm. penafsiran-penafsiran lain juga kan tentu berbeda Pak. Kalau penafsiran, saya kira ini nggak ditafsirkan berbeda. Cuman perlu ada tadi dari sisi luar. Itu yang pertama, bahwa Alkitab apakah dijamin keasliannya sampai sekarang. Yang kedua, eh, pemeluknya, apakah pemeluk Yahudi atau Nasrani saat turunnya wahyu ini, saat turunnya Al-Maidah, apakah sama dengan pemeluknya sekarang? Kalau dulu kan ada pendeta Bahirah atau Buhairah, ketika Nabi masih kecil diajak berdagang ke Syam, di sana kan sama Abu Thalib tuh, di sana dilihat oleh Buhairah. Apa pesannya? Ajak pulang ini anak kecil ini, sebab dia kalau ketahuan orang ini akan dibunuh. Nah, ini pendeta Buhairah dia masih lurus dia, karena dia akan meyakini ada Nabi Khatamul Anbiya, Nabi penutup, nabi-nabi. Nah, sekarang kan konteksnya sudah beda. Pemeluk agama Yahudi, Nasrani dan sekarang kan berbeda dengan Bukhairah saat turunnya atau saat turunnya ayat ini. Nah, ini menurut pemahaman kita. Karena standar halal di UEA atau secara umum di Timur Tengah, bahkan di Mesir, itu masih menetapkan bahwa sembelihannya ahli kitab adalah halal untuk dikonsumsi. Nah, ini ada perbedaan antara standar di Indonesia dengan standar di Timur Tengah. Bukan berarti kita menyalahi Al-Maidah ayat 5. Nah, atau kita teruskan lebih mendalam lagi tentang perempuan ahli kitab yang boleh dinikahi. Di Undang-Undang Perkawinan kan secara jelas
menetapkan bahwa perkawinan yang sah adalah yang seagama. Tetapi di ayat ini menjelaskan secara jelas bahwa perempuan Yahudi, perempuan Nasrani boleh dinikahi. Perempuan itu kan juga tergantung sosiologisnya ya. Di Indonesia itu perempuan berbeda dengan di Timur Tengah. Di Timur Tengah sebelum MBS, khususnya di Saudi ya, sebelum MBS itu perempuan dilarang nyopir, perempuan dilarang bekerja di luar rumah. Kalau di Indonesia kan bebas ya, perempuan jadi presiden, perempuan jadi gubernur, perempuan jadi bupati, udah banyak perempuan jadi supir busway. Yang belum saya lihat perempuan narik becak ya. Kalau jadi supir naik Grab udah banyak. Perempuan jadi buruh banyak. Dan perempuan sepertinya dominan di dalam pendidikan anak. Bukan dominan karena waktunya lebih banyak dengan ibu-ibu sehingga uh, anak itu sangat terpengaruh terhadap sifat ibunya. Dan ini yang dikhawatirkan kalau laki-laki Muslim di Indonesia menikahi perempuan Nasrani, perempuan Yahudi, anak-anaknya akan mengikuti agama ibunya. Sehingga ulama-ulama ahli agama saat menyusun undang-undang perkawinan itu secara tegas bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang seagama. Nah, ini beda. Jadi kalau dalam bahasa fikihnya tuh mereka mustahid, kita mustahid. Hum rijal nahnu rijal, itu bahasanya orang-orang yang kelompok yang mustahid ya. Itu ya. Termasuk ini yang kedua, standar pemanfaatan babi dan turunannya. Di standar halal kita Indonesia itu tidak mengenal konsep istihalah. Istihalah itu perubahan zat. Yang di perubahan zat di dalam babi tentunya, babi dan turunannya. Kalau di dalam yang kita kaji fikih itu idza stahalatil kalau tahu air nira ya Ibu ya, tahu Ibu. Air nira itu legen ya, legen kalau bahasa pesisir legen. Kemudian kalau sampai 2 hari 3 hari kan dia mengalami fermentasi ya, berubah menjadi toa. Di situ ada perubahan sifat menjadi najis, menjadi memabukkan, aromanya, warnanya, rasanya udah berubah. Dan kalau kita biarkan lagi, dia akan terfermentasi menjadi cuka. Itu istihalah, perubahan zat dari A ke B ke C. Bahkan di dalam kajian fikih itu disebutkan jika ada anjing atau babi mati di pantai, kemudian dia secara alami larut dengan air laut, berubah menjadi produk mineral seperti garam dan lainnya, dia akan halal. Itu dalam kajian fikih. Tetapi di Indonesia itu tidak mengenal istihalatul khinzir. Khinzir tetap khinzir meskipun di end produknya tidak terdeteksi. Maka di dalam fatwa-fatwa MUI vaksin apapun, vaksin COVID, vaksin meningitis, vaksin polio, rubella dan yang lainnya, jika ada pemanfaatan unsur babi, enzim babi dan turunannya di dalam proses produksi dan end produknya tidak ada terdeteksi, maka itu tetap dihukumi haram. Meskipun di sana ada fatwa penggunaan boleh atau tidak itu kan karena faktor lain, faktor kedaruratan, faktor kebutuhan yang mendesak, faktor tidak adanya alternatif yang halal, maka itu dibolehkan. Ini berbeda dengan di luar negeri, di Timur Tengah. Dulu ketika
vaksin AstraZeneca itu ada perdebatan yang lama, bahkan ada semacam belah belah bambu ya, MUI dipecah belah itu ya. Ada sebagian provinsi yang menetapkan halal ya. Itu di Timur Tengah, di Eropa, di Amerika, lembaga-lembaga halal negeri itu sudah menetapkan halal vaksin AstraZeneca. Tapi kita tetap berpedoman pada standar kita bahwa bila ada pemanfaatan unsur babi dalam proses produksi, maka ditolak kehalalannya. Tetapi tetap kita bolehkan karena tadi kedaruratan, kebutuhan mendesak, dan tidak ada alternatif lain. Yang berikutnya adalah standar nama, bentuk, dan kemasan. Ini saya kira belum ada di lembaga halal negeri manapun nih. Mungkin juga di Malaysia yang dekat atau di Singapura itu tidak ada. Ini karena sertifikasi halal bagi MUI itu tidak hanya sekedar menetapkan halal atau haram, tetapi di sana ada unsur saddan lidzari'ah, menjaga agar orang itu dia tidak terjerumus kepada kesalahan. Jadi ada satu prinsip sadud dzari'ah namanya, itu adalah menjaga agar umat Islam tidak jatuh kepada perbuatan yang dilarang. Contoh misalnya standar nama. Kalau ada misalnya kopi wine itu meskipun secara zat nggak ada kandungan wine-nya, hanya menunjukkan rasanya yang asam, Arabica nih biasanya ya. Arabica ya, rata-rata kan ada rasa asamnya. Itu tetap kita tolak. Karena apa? Jaga-jaga. Nanti, oh ini sudah dihalalkan nih wine oleh MUI. Bahaya ini. Atau misalnya yang ada unsur berkonotasi kepada kemaksiatan. Misalnya Valentine, coklat Valentine. Valentine itu kan perayaan di situ ada unsur hal yang ada unsur dosa di situ, ada kasih sayang yang tanpa aturan ya. Maka ini dikhawatirkan, oh ini sudah Valentine sudah dihalalkan oleh MUI atau oleh pemerintah. Atau bentuknya ya, misalnya permen ini dengan bentuk babi, dengan bentuk anjing, maka itu kita tolak ya. Kecuali, tentu ini ada pengecualian-pengecualian. Misalnya sudah mentradisi dan adanya keyakinan masyarakat setempat bahwa tidak ada sesuatu yang haram di situ, misalnya bir peletok ya. Hanya nama bir saja, peletok tapi dalam minuman herbal, dan itu sudah mentradisi, maka itu dikecualikan. Atau misal tadi sama seperti mentradisi adalah misalnya roti buaya ya. Dan saya yakin masyarakat Betawi nggak ada yang meyakini adalah buaya itu adalah halal ya. Kemasannya di sana nggak ada gambar babi, nggak ada gambar anjing sebagai fokus utama, dan juga ada aroma. Misalnya kalau ada produk yang aromanya itu menyengat seperti aroma Homer, maka kita tolak juga. Dulu pernah ada Black Forest itu aromanya sangat menyengat sehingga kita tolak. Termasuk juga yang ada unsur pornografinya. Biasanya ini produk-produk kosmetika ya. Di situ misalnya tidak hanya kosmetika, misalnya produk susu untuk diet gitu, diet, itu kan digambarkan dengan tubuh wanita yang sangat erotis, maka itu juga kita tolak kehalalannya. Atau nama-nama produk yang mengandung unsur kekufuran ya. Misalnya di Surabaya itu ada rawon setan, atau di Jakarta ada sambal setan. Dulu di mie gajawan juga kita tolak beberapa produk dengan nama setan ya, dan seperti es pocong dan yang lain.
Kita tidak menetapkan itu haram zatnya, tapi kita tidak menetapkan kehalan produk tersebut. Kita tolak kehalan produk tersebut karena tidak sesuai dengan standar nama, bentuk, dan kemasan seperti dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Itu hal-hal yang mungkin spesifik ya, tidak kita temui di standar halal di luar negeri. Baik, Bapak Ibu semua, sebelum kita lanjutkan, eh, Bapak Ibu semua di SPPG ya, penyelia SPPG ya, benar ya Mas Akam ini ya, Benar, semua. Pak, benar. Betul, Bapak. Hampir semua peserta Pak, SPPG, iya, Pak. Pak. Iya, Pak. Oke, harus harus sabar Bu ya SPPG karena sekarang ini kan banyak masyarakat sudah mulai melek, banyak hal-hal yang kurang baik yang apa ya, yang dilakukan atau mungkin oknum ya, tapi oknum ke umum gitu ya, terkait dengan SPBG. Contoh misalnya terkait dengan higienitas dan sanitasi. Itu SPBG kan dimasak di malam ya, kemudian dikemas di pagi hari, kemudian didistribusikan sampai siang hari. Itu kan bisa jadi tidak higienis lagi sehingga dia membuat keracunan ya. Atau problem yang lain misalnya tata kelola yang nggak baik. Misalnya mestinya itu satu paknya itu nilainya 10.000 atau 8.000, tapi untuk memperkaya juragannya sehingga dikurangin. Itu uh, saya kira di mana-mana ada ya. Mungkin ada yang tidak seperti itu, tapi banyak terjadi ya. Sehingga merugikan banyak pihak ya. Negara dirugikan, termasuk ya penerimaan manfaat juga dirugikan ya. Seharusnya itu bergizi gratis, ini nggak ada gizinya, gratis pun tidak ya. Karena kan dibiayai oleh negara dan negara uangnya kan dari rakyat. Ah, baik. Karena ini penyelia, saya kira perlu pengetahuan yang lebih teknis dan mendasar terkait dengan hal-hal titik kritis kehalalan produk. Nah, ini saya punya gambar kecap. Kira-kira titik kehalalan titik kritis kehalalnya di bagian mana? Silakan, Bapak Ibu. Kecap. Pembuatannya, Pak. Ya, Pembuatannya. pembuatannya seperti apa? Proses produksi. Mungkin ya proses produksinya. Kita kan nggak tahu di tempatnya itu higienis atau enggak. Kita kan sudah nerimanya langsung sudah kemasan gitu, Pak. Hmm, 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 hmm. Oke, jadi ketika mengaudit atau penyelia halal, berarti kan harus terjun langsung ini ya. Oh, ternyata tidak higienitas ya. Di sana ada al-hasyarat, ada kecoa, ada binatang-binatang yang tidak disemut dan yang lainnya. Oke, selain itu apa? Izin Pak. Ya, Iya mungkin ya benar Pak dari segi pengolahannya Pak. Kita kan o- nggak tahu nih bahan apa aja yang digunakan, terus alat-alatnya juga Pak. Apakah itu alat yang terhindar dari najis atau hal-hal yang diharamkan Pak. oke. Kontaminasi silang ya. Oke, silakan yang lainnya. Titik kritis kecap. Halo, apa kira-kira? Kalau
kita melihat kecap itu kan eh, bahan pokoknya apa dia? Raw materialnya apa? Bahan utamanya. Kedelai. Kedelai, Pak. Itu ada kedai. ada titik kritis kehalalnya nggak? Ada nggak? Ketika dicuci airnya tidak mengalir, Pak. Fermentasinya, Pak. Fermentasi, kenapa fermentasi? Coba. Tidak ada, Pak. Fermentasinya itu menghasilkan alkohol. Alkohol, oke. Kenapa alkohol? Sejenis kandungannya itu sejenis ada mengarah ke alkoholnya gitu. Kayak ada busa-busanya gitu loh. Oke, emangnya alkohol haram untuk dikonsumsi, Ibu Leli? Tergantung kadarnya, kadar Oh iya, fermentasinya. oke. Bisa Berapa? dikatakan haram, bisa dikatakan halal. Halal. Oke. Kalau haram itu sampai berapa persen? Itu saya kurang tahu, Pak. Oke. Soalnya nggak pernah, maaf. Oke. Tapi kan Ibu suka mengkonsumsi kecap, toh? Maksudnya Kalau enak, Dok. suka sih enggak, Pak. Cuma ya sesuai makanannya aja. Oke. Makasih, Mbak Leli. Ya, Mbak Pak. Laili, Dalam open mic nih, Mbak Laili. Laili Rizky Amalia. Ada Oke, yang mau Pak. ditanyakan? Ya. Kalau menurut saya itu tidak ada, Pak, karena dia bukan termasuk yang disembelih. Kaitannya apa ini yang disembelih ini? Kan kalau yang disembelih itu, kalau dari MUI sendiri kan harus membaca bismillah Ya. agar dia dikatakan halal. Tapi kalau untuk kedelai sendiri kan kita tidak perlu itu. Oh, terkait kedelai. Oke. Ya. Pertanyaannya sekarang, kedelai itu yang buat tempe saja sekarang banyak impor ya. Apalagi yang kecap ini ya. Pertanyaannya di sana, apakah kedelai itu tidak ada semacam produk GMO? Apa itu GMO? Bahasa Indonesianya apa GMO itu? bahasa Indonesia apa? GMO, eh, Genetical Modified Organism, rekayasa genetika. Rekayasa genetika. Rekayasa genetika. Apakah dalam proses GMO-nya itu ada pemanfaatan zat yang diharamkan nggak? Biasanya Pak dalam produk kemasan izin jawab itu Ya. kan ada komposisinya, bahkan mungkin ada nilai gizi dan lain-lain. Itu bisa dilihat dari label komposisinya Pak. Oke, label komposisinya. Oke. Sekarang yang perlu dilihat apa? Bahan-bahan apa saja, Mbak Anggita, yang perlu dicurigai ini haram? Kalau misalkan di luar kecap ya Pak, kayak gelatin, itu kan ada yang gelatinnya, ada yang halal, ada yang mengandung babi. Ada Termas, mikrobanya, ya? ada mikrobanya, Pak. Ada organisme mikroskopiknya. Oke, itu diproses apa pemanfaatan mikroba tadi? Pada saat Fermentasi ya. fermentasinya. Oke, saya nyambung ke Mbak Leli tadi, fermentasi. Betul, di sana ada fermentasi kedelai ya. Terus di sana ada busa-busanya. Tapi yang perlu dipahami bahwa tidak semua alkohol itu adalah haram. Tidak semua alkohol adalah haram. Yang haram adalah alkohol yang berasal dari industri khamr. Industri khamr ya memang dari awal diniatkan untuk membuat minuman mabuk ya. Industri khamr.
Ah, eh, dan itu dirinci di dalam standar halal, di dalam fatwa. Dia termasuk di produk makanan, minuman, obat-obatan, atau kosmetik. Nah, yang standar di bawah 0,5%, ingat 0,5%, itu adalah produk minuman. Produk minuman. Selain produk minuman, tidak ada batasan kandungan alkohol dan khamr di dalamnya. Produk makanan, obat-obatan, kosmetik, itu nggak ada batasan maksimal. Mau dikasih 50%. Coba lihat di obat batuk, kayak Comix, itu berapa kandungan alkoholnya? Bisa sampai 30% ya, atau 25%. Nah, itu tidak diharamkan karena dia bukan kategori produk minuman, ya. Nah, yang di bawah 0,5% itu hanya produk minuman. Atau misalnya ambil yang paling mudah, tape ketan ataupun tape singkong, itu kan kandungan alkoholnya tinggi ya, Bapak Ibu ya. Bisa jadi sampai 8% dan yang lainnya. Tapi karena dia bukan produk minuman, maka tetap tetap halal untuk dikonsumsi, kecuali sudah ada pemisahan antara tape dengan airnya, air tape gitu. Oke. Kalau lihat kita kecap itu kan warnanya sangat apa ya, mengkilat ya, mengkilap ya. Kira-kira perlu dicurigai nggak warna mengkilap di kecap ini? Iya. Nah, apa yang kita curigai? Ada pewarna tambahan. Bahan penambah, Pak. Warna sama Bahan dari rasa. pewarna tambahannya, Pak. Sama rasa. Perlu dilihat pewarnanya ya. Perlu, karena ada kemungkinan bahannya itu campuran dari sintetis atau pewarna lainnya itu. Hmm. Kalaupun pekat kan otomatis pekatnya seperti mengkilap gitu kan perlu dicurigai toh Pak. Nah ya. Biasanya apa yang membuat mengkilap warna kecap itu, warna makanan gitu? Warna itu campuran warna kayak warna baju, terus warna apa ya, kayak obat-obat kan itu hasilnya kan mengkilap gitu toh, sama Izin, rasa. itu dari Oke. gula merah, Pak. Ibu Anggita, Dari gula merah juga, Pak. gula Ada merah juga ya? juga. Jadi tidak semua pewarna kan memang ada bahan-bahan alami seperti gula merah dari kedelai hitam. Terus kalau dilihat dari contoh ini kan ada label halal ya. Berarti sudah tersertifikasi secara peraturan dari halal ini sendiri, Pak. Oke, oke. Mas Pratama, ada yang mau disampaikan? Sudah, Pak. Tadi sama ya. itu apa bahan tambahannya itu, Pak. Oke, bahan tambahan itu kan mulai dari perasa, pewarna, lagi. Oke. Mas Rahmat, ada yang mau disampaikan terkait dengan titik kritis kehalalan kecap? Oke. Nah ini tambahnya tadi ya, BTP-nya gula pasir, penyedapnya, kemudian pewarnanya, kemudian fasilitas produksi tadi, ada kontaminasi silang. Ini hampir sama terkait dengan saus pedas. Oke, kira-kira apa selain pewarna, selain perasa tadi, titik kritis yang perlu kita curigai di dalam produk saus pedas? Izin menjawab, Pak. Ada bahan Silakan. pengental, Pak. Apa? Bahan pengental untuk saus. Bahan pengental. Itu biasanya dari mana? Bahan pengentalnya itu?
Ini Pak, bahan baku, bahan baku. Bahan bakunya apa, Pak Ihwani? Oke, Mbak Anggita bisa teruskan tadi? Bahan pengentalnya santam gum bukan, Pak? Biasanya itu kan Pak, kalau untuk masalah Ada Ya, fermentasinya juga, Pak. kita Menghasilkan alkohol juga ada dari saus. nggak tahu dari pabrik. Pak Ihwani suaranya kurang bagus ya sinyalnya. Masih putus-putus nyambung gitu. Oke, yang lainnya selain bahan pengental apa tadi? Dari bahan bakunya, Pak. Bahan bakunya Bahan apa? baku utamanya pakai misalkan kayak minyak kan itu minyak kan lemak. Itu bisa berasal dari hewan, jadi harus dipastikan halal atau tidak. Saus pakai minyak ya, Ibu Iya, Miratin ya. iya Pak. Minyaknya sebagai apa dia? Sausnya mungkin sebagai bahan baku utamanya, Pak. Kalau sausnya itu. Minyak di produk saus kira-kira bahan baku ya. Bahan baku utamanya. Biasanya kalau nggak tomat ya pakai singkong ya, Iya. bahan bakunya itu ya. Dari bahan bakunya juga Pak dilihat. Oke. Yang lainnya, silakan ada yang mau komen terkait dengan titik kritis kehalalan saus? Dari Tapi pengentalnya biasanya Pak banyak sih gelatin. tomat sih Pak. Ya, Pak Dari Ade. pengentalnya Pak gelatinnya non halal. Oh, pengental dari gelatin. Gelatin itu biasanya sumbernya dari mana, Ibu Pisa? Dari yang hewan non halal Pak. Bisa jadi dari non halal, bisa jadi halal Iya, ya. iya. Bisa jadi tulang dari, Sumbernya belum jelas. Harus bisa dipastikan jadi. dulu gelatinnya non halal apa menggunakan hewan yang halal. Oke, Ibu Eva. Kalau setahu saya kalau biasanya kalau untuk produk-produk saus sambal itu kan ada juga yang pengatur keasaman. Nah, terkadang kan dipakai seperti cuka. Nah, harus dilihat lagi asamnya ini dari mana. Takutnya dari hal-hal asam yang dari alkohol yang bisa yang tadinya haram dicampurkan ke bahan baku tersebut Pak untuk pengatur keasamannya itu tadi. Asam itu biasanya dari bahan nabati atau kimiawi? Kalau asam biasa dari kimia ya. Aduh, gue lupa Pak. Oke, ya. Oke, coba kita buka ini. Iya. BTP-nya pengental ya, gelatin. Cuka. Iya tuh asam cuma cuka deh. Itu kimiawi ya asamnya. Iya betul kimiawi. Oke, kimiawi benar. Bisa jadi dari kimiawi, bisa jadi dari bahan nabati ya, asam itu ya. Oke, ini ada yang punya SPBG semua ya, nggak ada yang AMDK. Kira-kira apa titik kritis? Halo, ini AMDK. Iya Pak. Oke. Betul. Apa yang kritis ini? Bisa jadi kemasan botolnya terkontaminasi sama bahan-bahan penolong haram, Pak. Dilihat dulu ya bahan, kan nggak mungkin Aqua, kemudian Fit, Ades, Prima itu menggunakan botol bekas, nggak mungkin ya. Sumber airnya Pak. Enggak, tadi pada kemasan tadi ya. Kan nggak mungkin ya. Bisa jadi kalau yang produk-produk yang ecek-ecek itu dia menggunakan plastik daur ulang ya.
Itu yang perlu kita kita curigai. Oke, yang tadi Ibu Nur Hafifah, Sumber airnya, Pak, Iya, Pak. sama proses pengolahannya. Filternya, Pak. air. Ada problem nggak sumber air? Jadi Pak, misalkan dari Ada, sumber Pak, ada. kontaminasi nikel, litium, kobalt, dan logam tanah biasanya Pak. Oke. Dan itu kan biasanya perlu dipurifikasi ya, atau pengganti ion gitu ya. Ada penukar ionnya ya. Ya Pak. Oke. Yang kritisnya di mana? Dari tempat pengambilan airnya Pak, apakah dari lingkungan tanahnya tanah yang sehat atau mungkin udah terkontaminasi seperti logam tanah dan lain-lain. Dan mungkin dalam proses filterisasi air itu sendiri harus lebih ekstra gitu, karena kan untuk sumber air minum. Biasanya untuk purifikasi itu pakai apa, Mbak Anggita? Maaf Pak, boleh diulang, kurang jelas. Untuk filterisasi air itu biasanya pakai apa? Zat apa? Kayak karbon biasanya. Karbon aktif itu bersumber dari mana, Mbak Hidayati? Dari tulang nggak sih Pak? Dari apa ya? Bisa jadi Yang dari mengandung lemak hewani kalau nggak salah. ya, bisa jadi dari hewani ya. Oke. Bisa jadi dari bahan kimia juga ada ya. Ya, bisa jadi. Oke. Yang terkait dengan SPPG adalah biasanya pakai susu ya biasanya ya, bukan pakai jus ya. Kalau susu itu kira-kira apa titik kritisnya? Susu, produk susu. Sumber susunya Pak. Sumber susunya hewan toh? Mana slide-nya Pak? Kecuali susu bubuk ya, sudah dibuat. Proses. Oke. Bapak Ibu semua, yang kita bicarakan tadi itu contoh-contoh titik kritis kehalalan produk. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa sih produk A, B itu diharamkan? Sebab-sebab haram itu apa saja? Karena pada dasarnya al-aslu fil asya alibah, bahwa hukum asal dari segala ciptaan Tuhan yang ada di langit, di bumi, seisinya itu adalah mubah. Jadi paling yang haram itu sedikit aja. Yang sedikit ini yang kita ketahui ya, perlu kita ketahui. Kenapa sih sebabnya suatu produk atau bahan itu diharamkan atau bahan itu tidak boleh digunakan sebagai produk halal? Silakan. Kandungan yang terkandung pada produk tersebut, Pak. Bisa diulang, Pak Ade? Yang menyebabkan itu apa? Kandungan yang terkandung dalam produk tersebut. Kandungannya kenapa, Pak Ade? Itu tadi, Pak. Kadang seperti apa yang mengandung minyak babi dan lain-lain gitu, Pak. Kenapa minyak babi diharamkan, Pak Ade? Karena menurut agama Islam itu kan babi diharamkan karena mengandung apa banyak penyakit kalau nggak salah Pak, kayak cacing pita atau apa gitu. Banyak penyakit tapi banyak dikonsumsi orang ya. Di Cina itu jadi jumlah ideal hewan ternak itu ya satu jiwa satu hewan. Jadi kalau penduduk Cina itu 1 miliar, berarti babinya 1 miliar. Nah, saat turunnya wahyu bahwa babi itu diharamkan, apakah sudah ada penelitian bahwa babi itu mengandung penyakit-penyakit? Kan belum ada ya.
Pertanyaannya, kenapa babi itu diharamkan? Silakan Bapak Ibu, kenapa produk itu diharamkan atau bahan tidak? Alkitab, Ya, dari petunjuk Alkitab. Karena asal bahannya, Pak. oke. Asal Asal bahannya kenapa? bahannya itu dari sebab haramnya asal bahannya dilihat dari hewannya apakah yang diharamkan atau tidak. Sumbernya harus jelas. Terus juga Iya, dari proses produksinya. pertanyaannya kenapa diharamkan? Bisa karena proses produksi yang tidak halal, Hmm? bisa juga karena diperoleh dengan cara yang tidak halal, bisa hasil curian atau penipuan atau kecurangan. Oh, yuk. Hmm. Mungkin karena najis, Pak. Hmm? Najis. Najis. Oke, bisa dieksplor. Siapa tadi bilang najis tadi? Saya, Pak. Oh, ketemu di mana kata najis itu? Kan najis bola aja, Pak. Ya, Karena kan najis. iya, itu muncul di dalam Al-Quran. Coba, bisa di-searching. Ada Pak surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat berapa? Al-Baqarah ayat 173. Di situ dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Itu ayat 3 ya. Ayat 173. Al-Baqarah 193. Tapi nggak menyebutkan sebabnya ya. Tidak hanya menyebutkan poin-poinnya saja. Bangkai, darah, daging babi dan hewan yang tidak disebut dengan atas nama selain Allah. Coba dibuka ayat 1 Al-An'am 145. Al-An'am 145. Sudah ketemu? Sudah, Pak. Silahkan dibaca ayatnya dan terjemahnya. Siapa yang mau baca? Selanjutnya. Ini saya Ia adalah bacakan. aku. Ia adalah aku beroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya ia adalah najis. Najis. Ini ya. Najis. Sebab yang pertama, kenapa bahan itu tidak bisa dijadikan sebagai bahan produk halal? Karena najis. Apa saja itu di dalam ayat itu? Yang pertama adalah illa an yakuna maitah, kecuali dia bangkai. Bangkai. Kemudian bangkai ini lebih dirinci lagi di surat Al-Maidah ayat 3 kalau nggak salah. Al-Maidah ayat 3. Coba bisa dibaca Al-Maidah ayat 3 terjemahnya aja. Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas. Kecuali yang sempat kamu sembelih dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Oke, itu termasuk rincian bangkai ya. Diharamkan bagimu bangkai. Apa saja itu bangkai? Yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Misalnya atas nama Nyi Roro Kidul, saya sembelih sapi ini gitu. Kemudian yang matinya tercekik ya, kecepit pintu misalnya, atau yang matinya karena dipukul kepalanya, atau yang sekarang tuh pakai stunning ya. Stunning itu kan pakai ada yang penetratif ya, sehingga pecah kepalanya kemudian mati, baru disembelih.
Yang ketiga, karena jatuh dari tempat yang tinggi, misalnya di musim Idul Adha, transportasi, distribusi hewan dari tempat yang jauh, misalnya dia jatuh dari truk dan mati, atau misalnya ditusuk ya, kan ada ritual salah satu di daerah itu ditusuk bagian tubuhnya mana yang mengalirkan darah sehingga mati, atau yang tabrakan ya, adu banteng atau adu adu domba ya di Garut ya. Nah, itu bisa menyebabkan kematian dan semuanya itu adalah bangkai. Dan satu lagi, tambah satu kriteria sekarang. Eh, kan salah satu menu SPBG yang paling banyak kan ayam ya. Kalau nggak ayam, telur ayam. Betul ya? Nah, nah, susah nyari SPBG yang ada daging dan apa itu daging sapi maksudnya dan daging ikan itu susah. Ada, Pak. Ada Sering, ya? Pak. Harus Ada, ada Pak. tiap minggu ikan itu, Pak. Oh Ikan, ya? daging setiap minggu Iya, sekali ada harus ada pergantian, tiap Pak. minggu. Menu Oh, ikan itu. soalnya saya punya 2 sekolah ini. Ini kok nggak pernah kita temuin ikan ini. Paling nggak 2 minggu sekali daging sapi, Pak. Tapi kalau ikan 1 minggu sekali. Tergantung dapurnya, Pak. Oh iya, ya. Tapi syaratnya emang ada gitu ya? Harus ada Ya, ada menu aturan. ikan tiap minggu. Oh, oke. Ah, ini salah satu kriteria ayam yang halal dalam sertifikasi halal itu harus disembelih sesuai dengan standar jaminan produk halal SJPH. Kalau misalnya dia diambil dari rumah potong ayam yang belum bersertifikat halal, nah itu belum dianggap halal. Hmm. Dan repotnya sekarang rantai pasok untuk SPPG kan masih kalau di Jakarta atau di Jabodetabek mungkin agak melimpah ya, meskipun ya nggak menjamin ya. Tapi di beberapa daerah sering kita dapati ya seperti itu, rantai pasoknya kurang mencukupi. Ah, ini yang menjadi penyebab kenapa Kadin itu mau mengundang investor dari Cina untuk ternak ayam. Nah, ini semakin mematikan industri lokal aja. Ah, eh, salah satu kriteria bangkai di dalam jaminan produk halal adalah hewan tidak disembelih sesuai dengan standar jaminan produk halal. Ah, ya, kalau secara gampangnya tidak diambil, tidak disuplai dari rumah potong yang bersertifikat halal. Kalau kriterianya kan sangat banyak ya. Yang kedua, di dalam ayat Al-An'am tadi, ayat 145, yang diharamkan adalah darah. Hati-hati ini ketika masak ya. Jika kita potong ikan, ikan itu pada dasarnya dia halal, bangkainya pun halal. Kalau kita makan mentah-mentah juga halal. Kalau seafoodnya orang Jepang itu kan nggak tanpa dimasak, langsung dipotong-potong aja. Nah, kalau kita kan seafood kita kan dimasak dulu. Kalau kita potong ikan dan darahnya mengalir dan darah ikan tadi mengkontaminasi sarana prasarana, maka itu menyebabkan ada kontaminasi silang. Namanya dalam bahasa fikih itu mutanajis. Dan mutanajis itu harus disucikan. Nah, ini harus hati-hati. Damam masuhan, darah yang mengalir itu adalah haram. Dan benda yang kena darah itu termasuk kategori najis. Nah, yang ketiga adalah daging babi, lahmu khinzir. Ingat, di dalam ayat ini ada satu majas, ada satu balaghah ya. Zikrul ba'di wa iradatul kul, menyebutkan sebagian daripada babi, tapi yang dimaksud adalah semua turunan babi adalah haram. Nah, jadi meskipun disebutkan dengan daging babi saja, bukan berarti
enzim babi, lemak babi, tulang babi, bulu babi itu halal ya. Tidak ya. Ingat ya. Karena ada teman-teman yang nakal. Ini yang diharamkan kan cuma dagingnya, lemaknya enggak. Gitu. Kenapa tiga hal ini diharamkan? Karena najis. Dan turunan daripada najis adalah mutanajis. Oke, yang berikutnya, kenapa produk itu diharamkan atau bahan itu tidak bisa dijadikan sebagai produk halal? Tadi pertama najis dan terkontaminasi najis. Kira-kira apa Ibu? Bapak? Halo? Zat atau sifat atau proses pengerjaannya yang bertentangan dengan syariat. Prosesnya bertentangan dengan syariat. Seperti apa itu? Proses tidak halal seperti makanan atau minuman yang tidak disembelih sesuai syariat Islam atau tercampur dengan unsur najis. Jadi kan kembali lagi ke najisnya itu sendiri, Pak. Oke, jadi kan sudah masuk sebab pertama tadi ya. Iya. Oke. Dan ada satu kaidah terkait dengan mutanajis itu ya, bahwa hukum itu berkelin selalu terkait dengan ilatnya. Jika ilatnya ada, maka hukumnya ada. Kalau ilatnya hilang atau sebabnya hilang, maka hukumnya hilang. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Ya. Jadi kalau darah tadi itu nempel, maka menjadi najis dan menjadi haram. Tapi kalau darah itu disucikan, maka hukumnya jadi hilang. Sekarang kita menginjak ke sebab kedua, kenapa produk itu diharamkan, dihukumi haram. Apa ya kira-kira ya? Saya punya kaidah gini, ad-dararu yuzal. Ad-dararu yuzal. Atau dalam satu hadis, la darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri, tidak boleh membahayakan orang lain. Segala bentuk bahaya harus dihilangkan. Implementasinya dalam standar produk halal, bahwa semua yang membahayakan itu harus dihindari, atau semua zat yang membahayakan hukumnya haram. Contohnya apa zat yang membahayakan itu? Aduh. Contohnya kayak daging babi, Pak. Daging babi. Seperti babi, bangkai, darah, atau alkohol. Iya, Pak. Alkohol. Alkohol atau khamr? Alkohol atau khamr. Karena alkohol itu banyak kita gunakan di produk halal ya. Buat minuman yang memabukkan. Khamr ya. Tapi khamr dia itu lebih spesifik nanti, memabukkan, karena memabukkan. Ini membahayakan. Contoh Mbak Alfira. Pengawet, Pak. Pengawet itu kan bahaya biasanya, Pak. Pengawet, bahan pengawet yang membahayakan. Tidak semua bahan pengawet membahayakan. Iya, tidak semua. Seperti apa bahan pengawet yang membahayakan itu? Mungkin kadarnya Boraks kayak formalin, Pak. Formalin. Formalin, penggunaan formalin atau borak dalam untuk mengawet. Tadi pagi saya sempat diskusi. Kalau salah satu pengawet yang digunakan secara umum masyarakat itu kan garam grosok ya, garam tidak beriodium ya.
ya garam krosok ya. Kira-kira itu membahayakan nggak? Kalau nelayan-nelayan itu biar ikannya awet ya dikasih garam aja. Mungkin tergantung ini ya Pak, jumlah penggunaannya Pak. Tidak, tidak berbahaya. Oke, tergantung penggunaannya. Kalau dia kebanyakan bisa membahayakan. Atau perlu pencucian ya sebelum Pak, dikonsumsi ya. Yang diolah harus dicuci dulu. Oke, Oke, Mbak Anggita, ada yang di komen? Ada. Satu lagi, yang sering terjadi itu penggunaan pewarna yang tidak tepat. Karena pewarna makanan dengan pewarna tekstil itu harganya kan beda. Ah, Kadang OMK itu ya supaya mengeliminir modal, ya dia membeli bahan yang murah, membeli bahan pengawet, bahan pewarna tekstil untuk makanan. Ah, Kadang-kadang kan supplier itu beli bahan pewarna dari industri, dari pabrik itu kantong besar. Itu sudah ada sertifikat halalnya. Nah, tetapi dia kan kegunaannya untuk uh, apa tekstil, bukan untuk makanan. Tapi sama orang pelaku UMK ini ya dibeli untuk pewarna makanan. Nah, itu yang membahayakan itu ya. Nah, dan biasanya kan ada warna-warna yang mencolok yang perlu kita curigai. Makanan terlalu warnanya terlalu mencolok gitu. Kayak tadi jus tadi ya, jus yang dengan warna mencolok. Nah, ini perlu kita curigai warna apa yang kita gunakan. Atau kerupuk ya, kerupuk dengan warna merah menyala atau hijau menyala. Ini perlu kita curigai. Nah, tapi bukan berarti kita mengatakan itu menggunakan pewarna tekstil. Perlu kita kita teliti lagi. Oke, membahayakan. Semua yang membahayakan kesehatan itu dilarang ya, diharamkan. Nah, termasuk termasuk mengkonsumsi kayak gula. Gula itu kan pada dasarnya halal, tapi karena kandungan gulanya terlalu besar, terlalu banyak, itu bisa membahayakan. Bukan berarti kita mengharamkan gulanya, tapi penggunaan gula yang di luar batasannya itu bisa membahayakan diri orang. Oke, yang ketiga tadi disebutkan adalah khamr. Semua produk yang mengandung khamr, alkohol dari industri khamr, itu diharamkan. Baik itu produk obat-obatan, apalagi produk makanan dan minuman. Dan kalau ada kandungan alkohol khamrnya, meskipun dia 0, sekian-sekian, itu tetap kita tolak. Karena hadisnya uh, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr dan setiap khamr adalah haram. Uh, Ma'askaro kathiruhu faqaliluhu haram. Apa yang banyaknya itu memabukkan, maka sedikit juga dianggap haram. Oke, yang keempat, kira-kira apa ini? Formalin Pak, borak juga Formalin bisa. tadi kan membahayakan ya, Iya, boraks. borak ya. Sudah kita jawab ya. Apa yang keempat? Kenapa diharamkan? Karena
kategori khobais dalam satu ayat, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khobais. Allah itu menghalalkan yang thayyib dan mengharamkan yang khobais. Khobais itu ada yang menafsirkan, menerjemahkannya adalah menjijikkan, kotor dan menjijikkan. Kira-kira kriteria ini tepat nggak? Atau jami' mani nggak? Dalam bahasa istilahnya usul fikih itu dia uh, jami' mani. Jami' itu mengumpulkan, mani itu menolak yang di luar kriteria itu. Saya tanya, Mbak Alfira. Mbak Alfira tinggal di mana? Di perkotaan atau di pedesaan? Saya di Kabupaten Sampang, Pak, Jawa Timur. Enggak, maksudnya di kota atau di kampung? Kalau posisi dapur saya di pedesaan, Pak. Tinggal di desa ya? Iya, di desa, Pak. Orang pedesaan dengan orang perkotaan itu persepsi jijiknya sama nggak? Lain, Pak. Mungkin lebih apa ya, lebih jijikan orang kota ya, Pak. Iya, orang kota itu memang sok gaya ya. Cuma kalau boleh saya sampaikan, Pak, di desa saya, tempat tinggal saya itu, Pak, mungkin mayoritas itu mereka lulusan ini ya, Pak, ya, pondok. Jadi mungkin mereka jijiknya itu berdasarkan ajaran Islam. Biasanya dia itu lebih karakteristik apa? Standarnya dia lebih ke najis, Pak. Kalau najis dia jijik. Kalau yang nggak najis dia nggak jijikan, Pak, gitu. Jadi kalau kotor dia nggak jijik. Kalau najis meskipun nggak kotor dia dijauhi memang sama orang-orang di dekat apa di sekitar rumah saya. Gitu. Oke. Jadi kata jijik, persepsi jijik itu kan tidak bisa menggambarkan semua orang ya. Antara personal A dengan B bisa jadi berbeda. Antara masyarakat perkotaan dengan perkampungan beda. Antara orang komplek dengan orang luar komplek juga beda. Saya dari Bojonegoro ya. Bojonegoro itu banyak hutan jati. Hutan jati itu kalau musim kemarau kan kering ya. Kalau ada hujan dia akan semi dan itu mengundang ulat ya. Ulat dia akan makan daun, kemudian namanya ulat kan ada apa itu metamorfosis ya. Dia menjadi kepompong, endung. Ulat endung ini dikonsumsi oleh masyarakat hutan ya. Dia dijadikan sebagai sumber protein yang luar biasa. Bukan hanya ulat ya, cacing ya. Cacing itu ada kandungan proteinnya yang tinggi. Sehingga kalau punya apa peternakan yang terintegrasi itu ya sapi, kotoran sapi itu dijadikan sebagai ternak cacing. Cacingnya diberikan makan kepada mentok atau bebek. Bebek atau mentok. Tapi sebagian orang itu merasa jijik dengan entung ulat, merasa jijik dengan cacing, meskipun dia sudah diekstrak. Misalnya entung ini diekstrak atau cacing diekstrak, itu sebagian orang mungkin pertama jijik, kemudian setelah jadi serbuk nggak jijik lagi. Ada lagi yang masih terkonotasi dari jijiknya. Kalau awalnya jijik dan dia melihat misalnya obat panas, penurut panas itu yang ada kandungan cacingnya, ya dia tetap jijik. Jadi kata jijik ini belum bisa mewakili kata khobais di dalam ayat tersebut. Ya. Dia belum bisa dijadikan standar untuk jaminan produk halal. Wa yuharrim alaihim khobais. Dan kriteria yang dipilih oleh MUI, salah satu kriteria khobais adalah
termasuk kelompok al-hasyarat. Al-hasyarat itu kalau dalam kamus diterjemahkan hewan kecil yang melata, hewan kecil di atas bumi. Padahal tidak hanya kecil saja, tikus itu kategori hasyarat, kalajengking, kecoa, semut, cacing, bekecot itu termasuk kategori hasyarat, termasuk juga serangga. Serangga termasuk kategori hasyarat dan itu yang dipilih oleh MUI dalam menentukan kriteria khobais. Jadi jika ada produk yang bahannya adalah al-hasyarat, maka itu dihukumi haram. Nah, misalnya rempeyek yang berasal dari apa ini? Yang kalau musim hujan laron ya, rempeyek laron, nah itu kita tolak. Atau misalnya di Bojonegoro itu ada rica-rica bekicot, nah, itu kita tolak. Atau misalnya di daerah Blitar, Kediri, itu ada namanya sarang tawon, di situ ada anakan lebah itu, nah, itu dijadikan sebagai pepes Botok biasanya. botok ya, botok. Katanya enak katanya. Nah, itu termasuk yang kategori khobais. Oke, di luar itu ada sebab-sebab, tapi ini bukan tidak bisa dikepiah uyah gitu ya. Misalnya ada hadis bahwa naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam angkulidina biminas siba, bahwa Rasul itu melarang untuk mengkonsumsi hewan yang bertaring tapi dari kelompok buas, hewan buas. Jadi ada dua kriteria, ada dua sifat, bergigi taring dan buas. Kalau hanya gigi taring tapi tidak buas, itu tidak termasuk yang diharamkan. Ada bajing, ada tupai. Padahal duanya itu berbeda ya, berbeda sifatnya. Jadi kalau ada satu kasus, misalnya pelaku usaha itu menggunakan salah satu hewan yang bergigi tajam dan apakah dia dihukumi haram atau tidak perlu diteliti ya, ada penelitian khusus ya, dia buas atau tidak. Ada lagi yaitu terkait dengan hayawanun barmai, hewan darat dan air, barun mai atau amfibi. Yang disepakati oleh ulama itu baru satu, yaitu atifda, kodok atau katak. Karena dia kata amfibi atau barmai hidup di dua alam, itu tidak hanya dihitung 1 hari 2 hari dia mampu hidup di dua atau berapa jam, tidak, tapi dia berkembang biak di dua alam. Kodok itu kan berkembang biak di dua alam. Kalau misalnya ada pertanyaan apakah itu kepiting itu hidup di dua alam, kepiting juga ada macam-macam ya. Ada kepiting laut, ada kepiting sawah. Itu perlu penelitian. Apakah kepiting sawah itu mampu hidup di dua alam? Kalau yang kepiting laut sudah ada fatwa MUI. Bahwa kepiting adalah hewan air. Dia berkembang biak di air. Dia bisa bertahan hidup agak lama di darat karena di bagian tubuhnya itu bisa menyimpan kandungan airnya. Kalau kandungan airnya habis ya dia akan mati kalau nggak segera ke air. Atau misalnya dulu di tahun 2018 ada pelaku usaha yang salah satu bahannya adalah minyak bulus untuk nggak tahu untuk kosmetik atau untuk mukawiyat, ini obat kuat. Pertanyaannya, bulus itu termasuk amfibi atau tidak? Itu perlu penelitian. Bahwa hasil penelitiannya bahwa bulus itu kan bertelur di darat, menetas di darat, tetapi habis menetas dia akan lari ke air.
Disimpulkan oleh peneliti bahwa bulus itu hewan darat berhabitat di air. Dia bernafas dengan paru-paru. Kalau kandungan oksigennya habis, dia akan ke udara atau ke darat untuk menghirup oksigen kembali. Itu ringkasan atau mungkin yang saya sampaikan, bisa sampaikan di sini. Barangkali ada diskusi yang lebih lagi, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih Pak Yai Miftah Huda yang sudah menyampaikan materi konsep halal haram ini dengan cara yang interaktif, langsung mengajak diskusi kepada teman-teman peserta. Mudah-mudahan metode ini memberikan kemudahan bagi teman-teman untuk mengetahui terkait beberapa hal, utamanya adalah konsep halal haram di kita sebagai umat muslim, dan mengetahui tentu beberapa hal. Tadi Pak Yai sudah menyampaikan beberapa contoh, mengambil contoh secara langsung hal-hal yang menjadi titik kritis di kita itu. Jadi sejatinya kita mungkin menyadari ternyata di lingkungan kita ini halal itu menjadi hal yang sangat harus kita perhatikan, karena bisa jadi air minum yang kita minum sehari-hari, yang kita konsumsi sehari-hari itu prosesnya adalah dilakukan dengan penyaringan yang menggunakan filter dari barang yang non halal dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Artinya banyak hal tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Yai, terutama di kehidupan kita ini ada banyak titik kritis yang perlu kita ketahui. Ini kaitannya kita sebagai seorang penyelia halal. Nah, masih ada waktu sekitar 15 menit lagi nih Pak Yai. Saya berikan kesempatan yang bagi teman-teman yang ingin mendalami terkait konsep halal haram ini. Mungkin yang tadi belum masuk di diskusi interaktif, yang belum terakomodir pertanyaan maupun pendapatnya, monggo silakan teman-teman, silakan ada yang mau bertanya. Saya Ibu Nurhayati. Ibu Nurhayati hadir di Zoom. Ibu Ratna. Ini ada beberapa teman yang tidak menghidupkan kameranya. Ibnu Albatut Sabeni. Pak Ibnu? Oh, oke, silakan. Ibu Dina Dwi Astuti. Baik, izin mau bertanya, Pak. Silakan. Itu kan beberapa waktu itu ada isu ya mengenai futra yang mengandung minyak babi. Lah itu cara menyikapinya gimana ya, Pak? Futre yang dulu isunya memakai minyak babi ya, Ibu Dina ya? Benar. Oke, baik. Satu pertanyaan dari Ibu Dina. Pertanyaan kedua dari Ibu Ainil. Silakan. Ya Pak, ini Pak mau nanya mengenai penggunaan alkohol Pak. Jadi kebetulan saya dari SPBU ya alkohol 70% yang berupa cairan antiseptik. Apa boleh Pak untuk penggunaannya untuk sterilisasi alat makan seperti omprengan seperti itu boleh atau tidak Pak? Oke, yang pertama dari Bu Dina terkait isu ompreng Pak Yai, kemudian yang kedua dari Ibu Ainil terkait penggunaan alkohol 70% untuk sterilisasi alat peralatan ya, Bu Ainil ya. Oke, terima kasih. Oke, dipersilakan Pak Yai. Terkait dengan futre ya.
Ini sejarah singkat saja ya. Eh, Awal-awal itu kita mendapatkan laporan dari teman-teman mahasiswa di China yang tergabung di mahasiswa NU, Muhammadiyah, dan yang lainnya. Dia terjun ke perusahaan yang memproduksi food tray ini. Di dalam prosesnya itu ditemukan ada penggunaan minyak babi dalam proses pengepakan, pengepresan. Dan kita undang mereka ke kantor, kita undang Kepala Badan, Kepkaban, Pak Kaban, kita undang dari BGN, kita undang dari BSN, kita undang juga dari Asosiasi Produsen Food Tray, dan mereka ini khususnya dari pelajar ini, kelompok pelajar, meyakini betul dan melaporkan apa yang mereka lihat. Sehingga kita putuskan yang pertama bahwa food tray yang benar-benar terbukti bahwa dia dalam prosesnya menggunakan pemanfaatan minyak babi, maka itu dihukumi haram. Karena apa? Kita dalam standarnya, meskipun di end product itu tidak lagi terdeteksi adanya kandungan babi, kemudian kalaupun secara fikih itu bisa disucikan, tetapi standar kita apapun produk yang dalam prosesnya ada pemanfaatan unsur babi itu kita tolak. Salah langkahnya saat itu mestinya kan secara proses BPJBH meminta salah satu LPH untuk mengaudit ya. Tapi yang dilakukan kan enggak. Pak Kepala Badan sendiri datang ke sana. Yang didatangi apakah itu perusahaan yang sama atau bagaimana? Tanpa melibatkan auditor halal. Dan Pak Kepala Badan langsung menyampaikan bahwa food tray halal 1000%. Nah, ini kan sistemnya nggak berjalan dengan baik. Sehingga kita merekomendasikan BGN atau SPBG yang belum membeli food tray agar membeli food tray yang sudah ada sertifikat halal. Bagaimana jika belum ada sertifikat halalnya? Kita mempersyaratkan satu, adanya keterangan dari supplier food tray, bukan supplier, produsen food tray, bahwa food tray ini tidak ada pemanfaatan atau keterangan free animal, kandungan bebas dari unsur hewani. Syukur-syukur sudah ada SH-nya. Demikian ya, bisa dipahami ya terkait dengan food tray tersebut. Dan di dalam penetapan fatwa SPBG, kita selalu mengecek food tray yang digunakan oleh SPBG. Food tray-nya berasal dari mana selalu kita tanyakan. Kalaupun dia belum ada SH-nya, harap dilengkapi free animal statement dari produsen food tray tersebut. Bisa dipahami Bu ya? Yang kedua tentang penggunaan alkohol non-homer ya tentunya ya. Jadi harus salah satu standar di dalam produk barang gunaan di situ kan termasuk PKRT ya, peralatan kesehatan rumah tangga, di antaranya adalah sabun, itu harus ber-SH. Kenapa harus ber-SH? Karena di situ ada kandungan alkoholnya. Alkoholnya ini perlu ditelusur apakah dia termasuk industri homer atau industri non-homer. Kalau dia alkoholnya itu dari industri homer, maka kita tolak. Kalau dari industri non-homer, tentunya tidak ada batasan presentasi kandungan daripada barang PKR tersebut, karena dia bukan termasuk kategori minuman. Oke, demikian. Baik, Bu Ainil saya kira jelas ya. Jadi selama alkoholnya bukan dari industri kamar, saya kira
dijawab oleh Pak Yai tadi ya diperbolehkan saja, tidak masalah. Ibu Idiati, ada yang ditanyakan? Silakan Bu Idiati. Dari mana? Perkenalkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf tadi tidak terlalu terdengar karena di sini adzan, Bapak. Saya Oke. Aida dari SPPG Aeng Sare. Dari Sebenarnya mana, ingin Bu? dari SPPG Aeng Sare Sampang. Oh, Sampang, oke. Ya, sebenarnya ini saya ingin hanya berdiskusi karena memang dari tadi secara keseluruhan logo halal ini sangat dibutuhkan untuk segala jenis UMKM atau perusahaan. Untuk saat ini mungkin logo halal kemungkinan besar itu memang sangat dibutuhkan untuk perusahaan-perusahaan besar, Bapak. Namun untuk UMKM kecil atau pelaku-pelaku usaha kecil itu masih minim sekali kesadaran masyarakat untuk mengurus sertifikasi halal pada produknya sendiri karena ya dirasa tidak perlu atau karena usahanya hanya dalam skala kecil baik dari segi modal atau laba ya. Anggap saja Bapak seperti penjual pentol keliling atau kaki lima. Jika memang kebijakan ini Bapak wajib untuk semua pelaku UMKM di Indonesia, apakah tidak ada punishment atau sanksi tegas secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada pelaku UMKM bahwasanya logo halal itu hukumnya wajib bagi setiap UMKM yang menjual produk? Seperti itu Bapak. Baik, ini pertanyaan disampaikan oleh Bu Idiati. Sebenarnya tadi sudah ada juga terkait kebijakan halal di materi pertama. Tapi monggo dipersilakan Pak, ini terkait punishment terhadap mungkin UKM-UKM yang belum menyampaikan, belum memunculkan logo halal atau pengurusan sertifikat halal di produknya Pak. Monggo Pak. Untuk aturan terkait dengan kebijakan, nanti saya tidak berani menyampaikan di sini. Tapi saya hanya teori saja bahwa MUI itu melakukan sertifikasi halal jauh sebelum ada aturan. Itu hanya satu rujukannya yang sebagai landasan teologisnya, yaitu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, bahwa segala yang halal itu jelas. Artinya bisa kita simpulkan, kalau dia jelas-jelas halal, tidak perlu disertifikasi halal. Produk ikan tanpa olahan, produk mineral tanpa olahan, produk sayur-sayuran tanpa olahan, nggak perlu disertifikasi halal. Sebaliknya, kalau jelas-jelas haram, ya nggak perlu didaftarkan ke si halal ya. Jadi garapannya sertifikasi halal bagian mana? Wa bainahuma umur mustabihat, di antara itu gray area ya. Yang samar-samar itulah garapannya sertifikasi halal. Tapi sekarang kan sudah mulai ada kebijakan yang saya kira perlu ditinjau ulang ya, bahwa semua produk harus disertifikasi halal. Ini yang jadi problem di situ. Baik itu produk yang mestinya jelas-jelas kehalalannya, dia perlu disertifikasi halal. Itu yang jadi problem ya. Kecuali memang dalam beberapa hal, misalnya dibutuhkan sebagai syarat administrasi. Misalnya nelayan ini ketika mau mensuplai ke perusahaan ikan sarden, itu diminta sertifikat halalnya ya, karena kebutuhan administrasi yang kita berikan. Atau misalnya produk sayuran mau masuk ke mall ya, supermarket, dipersyaratkan punya sertifikat halal ya, terpaksa kita beri ya. Meskipun dia mestinya nggak perlu disertifikasi halal. Saya kira itu ya. Untuk punishment dan yang lainnya itu ranahnya pemerintah yang punya kebijakannya. Baik, terima kasih Pak Yai. Jadi sudah disampaikan dan jawaban terkait beberapa kriteria produk yang memang seharusnya bersertifikat halal. Dan Bu Idiati di materi pertama mungkin tadi kan sudah disampaikan ya, beberapa regulasi yang mewajibkan apa saja di Indonesia ini produk, jasa dan obat-obatan semua kan memang sudah harus bersertifikat halal, dan itu sudah ada, sebenarnya sudah ada tenggat waktunya. Nah itu nanti mungkin sambil dibaca lagi beberapa regulasi
Nah, terkait punishment itu kayaknya memang sampai sekarang masih belum, setahu kami. Tapi nanti kalaupun sudah eh, pemberlakuan itu dilakukan, mungkin akan ada hal itu ya dari pihak pemerintah. Nah, tinggal 3 menit lagi sebelum Pak Yai ada closing statement dari materi ini. Masih ada yang disampaikan dari Ibu Alfira Khairinda? Ada pertanyaan? Singkat saja. Oke, Bapak, saya mau menanyakan ini di dapur itu saya seringkali melihat ada gumpalan darah. Gumpalan darah di dalam daging di bawah kulit. Apakah itu memang termasuk ciri-ciri ayam itu tidak disembelih dengan syariat Islam yang betul? Nah, padahal saya tuh dapat ayam itu dari supplier yang sudah bersertifikat halal, Pak. Cuman saya kok timbul keraguan gitu, Pak. Makanya saya bertanya apakah itu memang betul-betul tanda salah satu ciri-ciri daging apa namanya ayam itu tidak disembelih dengan benar, Pak. Oke. Jadi apa? Bisa dipahami. Satu, itu bisa jadi saat blooding atau pendarahan tidak sempurna. Yang kedua, karena benturan-benturan. Misalnya di rumah potong yang kecil, itu kan dia motongnya misalnya 10 ekor dimasukkan ke dalam tong. Nah, ke dalam tong itu kan dia kan nabrak-nabrak ya, karena masih berkeleparan gitu. Nah, itu benturan-benturan itu menyebabkan darah yang di dalam daging itu ya kayak kita buka benturan itu kan ada biru-biru itu ya. Mohon maaf Pak, ini karena supplier saya itu justru supplier besar Pak, bahkan dia menggunakan supplier besar. Makanya tapi berarti bisa jadi itu karena pendarahan tidak sempurna. Pendarahan tidak kan halal Pak ya, masih aman. Pendarahan tidak sempurna itu bisa jadi karena apa? Misalnya dia pakai stunning. Stunning itu kan dorongan saraf ke paru-paru untuk memompa darah itu kan tidak sekuat tanpa stunning. Jadi bisa jadi pendarahan tidak sempurna. Tetapi secara hukum dia masih halal ya, tetap halal ya, karena dia tidak termasuk darah yang mengalir ya, darah yang ada di dalam daging. Betul, iya Pak. Berarti masih halal Pak ya? Iya. Terima kasih. Jelas ya, Bu Alfira Khairinda. Saya kira ya apa namanya masih dalam batas wajar ya, karena bukan penentu juga apakah darah di dalam daging itu hewan tersebut disembelih sesuai syariat atau tidak. Mungkin karena waktu sudah pas ini jam 12, Pak Miftahul Huda, mohon ada closing statement, pernyataan terkait materi konsep halal haram, Pak Yai. Closing statement, apa ya closingnya? Semoga yang kita diskusikan bermanfaat dan penyelia halal itu menjadi ujung tombak pertama ya di dalam sertifikasi halal, karena dia akan menyampaikan informasi kepada auditor halal, dan dari auditor halal nanti akan disampaikan ke MUI untuk ditetapkan halal atau tidak. Maka kejujuran dalam menyampaikan informasi, kemudian kevalidan informasi yang disampaikan kepada auditor halal. Ingat ya, fatwa itu boleh salah. Ya. MUI boleh salah memfatwakan. Karena namanya fatwa itu kan termasuk ijtihad ya. Kalaupun salah, dia tetap dapat pahala. Tapi yang nggak boleh salah adalah instrumen yang disampaikan kepada kami. Laporan auditor halal itu harus dibangun atas dasar informasi yang benar dan valid. Dan sumber informasi primernya adalah dari penyelia halal. Demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas waktu diskusi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.